Bab 9. Janggal. Iya, gua tahu. Dan gua tahu kalau Ervin emang cari mati. Kalimat itu masih tampak terdengar jelas di telinga Nada. Ya, sudah dapat dipastikan apa yang akan terjadi pada Ervin nantinya. Jika saja ia masih nekat mempertahankan perasaan konyolnya. Konyol? Ya, sepertinya memang tampak konyol dengan keadaan ia mencintai gadis yang tak pernah bisa menghargai keberadaannya. Nada sendiri masih berjalan gontai, menyusuri jalanan lengang perumahan elit itu, tampak bersih dengan sisa-sisa air hujan yang turun semalam. Kali ini, Nada hanya sendiri, tanpa ada Ervin ataupun Elvano yang menemani langkahnya di hari Minggu. Tentu saja, karena mereka hanya bersama saat sekolah, sendiri, sepi, tanpa teman. Ditambah dengan keadaan pikiran kacau, membuat harinya kian terasa menyebalkan. Tin! Nada! Sebuah klakson mobil diikuti teriakan seorang gadis membuat jantung Nada nyaris saja berhenti. "Dah, lu cari mati ya?" Mendapat pertanyaan dari seorang gadis yang sangat dikenalnya. Nada tak membalas respon apapun. Hanya suara napas yang memburu darinya sebagai gambaran betapa terkejutnya ia. Zea, sebutnya beberapa saat kemudian setelah Nada berhasil mengontrol detak jantungnya. "Iya, ini gua. Lu mau cari mati? Udah jalan sendirian, ngelamun pula." "Maaf, terima kasih ya," jawab Nada pilu, seolah ia merasa begitu bersalah. Mungkin jika saja Elvano tahu bagaimana Nada saat ini, ia akan terheran-heran. Bagaimana bisa gadis segalak Nada mengenal kata maaf dan berkata pilu. Bahkan bisa saja, menurut kebanyakan orang, Nada adalah gadis yang tegas dan pemberani. Ya, mungkin karena hal itu, meski pula cantik, rekan cowoknya akan berpikir ulang untuk menembaknya agar menjadi tambatan hati. Sudah lupakan. Nih, minum dulu. Kebetulan gua lewat sini dan gua tahu lu lagi jalan sendirian. Lah, emang mau kemana? Jalan-jalan aja. Nada yang sedikit curiga hanya menatap Zea melalui ekor matanya sembari meneguk isi botol minuman yang baru diberikan Zea. "Gimana? Udah enak kan?" "Udah, lagian aku nggak apa-apa kok, terima kasih ya." "Sama-sama. Ya udah, lebih baik lu buruan pulang. Gua anter ya." Tumben Zea baik, apa jangan-jangan, apaan sih dah, gak boleh seuzon, gertak Nada dalam hati. Ia masih saja berusaha menepis semua prasangka buruknya pada Zea, meski hatinya sendiri masih merasa curiga pada gadis sombong itu. Sesampainya di rumah Nada, mata Zea terbelalak begitu saja, menatap beberapa penghargaan bergengsi atas hasil karya tulis Nada. Ya, Nada memang lebih suka mengikuti kompetisi menulis dibanding musik, karena menulis tak harus tampil di depan khalayak umum. Rupanya beneran kaya nih cewek, gumam Zea dalam hati, saat matanya selesai mengitari seisi ruang tamu. "Assalamualaikum bunda." "Bunda?" panggil Nada berulang, namun tetap tak ada jawaban. Iya, aku lupa. Bunda pasti masih di butik jam segini." Kagak ada orang dah." "Kayaknya enggak. Ya udah duduk dulu, aku buatin minum." Dah, lu kenapa?" Enggak, paling efek tadi," jawab Nada sembari memegang tenggorokannya yang terasa panas. "Ya udah lu istirahat aja, gua pulang aja." "Tetapi udah istirahat aja. Kalau ada apa-apa lu telepon gua, oke?" pesan Zea sembari melangkah pergi meninggalkan rumah Nada. "Oke, terima kasih ya." "Sama-sama." Seperginya Zea, Nada langsung kembali menutup pintu, kemudian berjalan menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Kok dadaku panas ya?" Wajah gadis itu mulai memucat dengan keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. "Ya Allah, aku ini kenapa?" tanyanya yang kini tubuhnya terasa begitu lemas dan batuk semakin parah, bahkan sampai mengeluarkan sedikit darah. "Bang Nata." Nada terus terbatuk sembari berusaha menekan tombol ponselnya untuk menelpon Nata. Namun, tampaknya takdir tak berpihak kepadanya. Kakak kandungnya itu tak kunjung menjawab panggilannya. Nada terus terbatuk
hingga akhirnya tubuh mungilnya lungkai dan jatuh begitu saja, menyusuri beberapa anak tangga rumahnya. Seketika suasana hening, baik Nata, Ervin, ataupun Elvano sama sekali tak tahu menau akan apa yang terjadi pada gadis kesayangan mereka. Di kampus, Nada, kenapa dia menelponku hingga berulang? Tanya Nata yang baru saja keluar kelas. Hari ini ia memang ada jadwal kegiatan, meski harusnya ia sedang dalam keadaan libur. Namun karena keadaannya sebagai ketua BEM, membuatnya sedikit lebih sibuk dibanding mahasiswa lainnya. Dah, angkat dah, pinta Nata yang resah memegang benda pipih, yang masih saja memberikan tulisan berdering. Kok tumben gak diangkat sih? Nata kian panik, karena tak biasanya adiknya itu seperti ini. Adit, ada apa ta? Tanya seorang pria yang tampak seusia dengan Nata. Aku pulang duluan ya, kayaknya ada yang gak beres terjadi sama adikku. Loh, emang ada apa ta? Aku juga gak tahu, tapi firasatku gak enak. Ya udah, aku ikut. Lagian urusan di sini kan udah selesai. Ya udah, ayo. Keduanya pun langsung menyibak jalanan yang tak sepadat ibu kota itu. Adit yang tahu betapa kuat intuisi Nata, ia juga menjadi sedikit khawatir. Tak selang begitu lama, mobil Yaris hijau itu terparkir rapi di halaman rumah putih besar itu. Tanpa pikir panjang, Nata yang memiliki kesempatan karena pintu tak terkunci, langsung bergegas membuka pintu jati berukir khas Jepara itu. Ya, itulah keluarga Nada, menyukai rumah yang memiliki nilai seni di dalamnya. Berbeda halnya dengan Adit yang masih tampak tenang. Nata tampak nyaris pucat dengan napas yang memburu. Dah, Nada, adek, kok sepi tah? Jangan-jangan adikmu belum pulang. Kalau dia belum pulang, kok tadi telepon aku, bahkan berkali-kali. Atau... Nata langsung bergegas kembali keluar untuk mengecek keadaan di luar. Sedangkan Adit masih terpaku di tempat karena bingung. Loh, itu kayak Nada, gumam Adit yang melihat tampak seseorang tergeletak di dekat tangga. Tangga rumah itu memang berada di ruang keluarga, sehingga tak begitu tampak dari ruang tamu. Sedangkan Nata yang panik, ia nyaris tak terpikirkan untuk menyisir rumah dulu. Nata, adikku, Nada. Iyalah, siapa lagi? Tanya Adit yang tampak sedikit panik. Ia sendiri belum bisa memastikan apakah itu Nada. Namun, pikirnya siapa lagi jika bukan Nada. Di mana, Dit? Di dalam, dekat tangga. Tanpa menanti kata-kata Adit selanjutnya, Nata langsung bergegas mencari adik semata wayangnya itu. Nada? Mata Nata terbelalak begitu melihat sosok gadis berhijab abu-abu muda tergeletak di bawah tangga dengan darah di sekitar kepalanya. Nada? Ya Allah, ini beneran Nada. Suara Nata bergetar saat melihat darah segar keluar dari kepala, mulut, dan hidung adiknya itu. Dek, bertahan dek, abang bawa kamu ke rumah sakit. Nata langsung membopong tubuh mungil Nada tanpa pikir apapun lagi. Dit, kunci pintunya, pinta Nata pada Adit saat mendapat darah berceceran hingga mengenai kemeja biru milik Nata. Ya, jika dilihat, rumah mewah itu adalah milik orang kaya. Namun mereka biasa mandiri sehingga tak ada pembantu ataupun asisten rumah tangga lainnya. Nih, kamu yang bawa mobilnya, langsung ke rumah sakit ya. Adit yang masih syok, tak lagi mampu berkata apapun. Ia hanya menjalankan setiap tugas yang diberikan Nata, sehingga pria setegar Nata mulai menitikan air mata. Baginya, Nada adalah segalanya, dan ia tak ingin menjadi kakak yang gagal jika kehilangan Nada, adik semata wayangnya. Oke, terima kasih kalian telah mendengarkan cerita saya Nada Tanpa Suara dari novel Nada Tanpa Suara. Jika kalian ingin mendapatkan bukunya, kalian cukup DM Instagram Altaira07 atau ke penerbit langsung yaitu penerbit Sinar Pena Amala. Dan jika kalian ingin membacanya secara gratis, cukup kalian buka aplikasi Wattpad dengan username Ama Altair Aquaris. Oke, terima kasih teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Yeah, I got what grand in my dummy up. Who $250,000 my go yard though? I win the game, so you still gotta show.
Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, cause I get me some head, she been that shit over.